Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdian Usmana. Di sini saya akan membahas tentang prinsip, langkah-langkah pengembangan kurikulum dan kualitas kurikulum. Pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan disadarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Prinsip kurikulum dapat juga dikatakan sebagai aturan yang menjiwai pengembangan kurikulum. Prinsip tersebut mempunyai tujuan agar kurikulum yang didesain atau dihasilkan sesuai dengan permintaan semua pihak, yakni anak didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Pada umumnya, ahli kurikulum memandang kegiatan pengembangan kurikulum sebagai suatu proses yang kontinu, merupakan suatu siklus yang menyangkut beberapa kurikulum, yaitu komponen, tujuan, bahan, kegiatan, dan evaluasi. Macam-macam prinsip dalam kurikulum. 1. Prinsip berorientasi pada tujuan. 2. Prinsip relevansi atau kesesuaian. 3. Prinsip efisiensi dan efektivitas. 4. Prinsip fleksibilitas. 5. Prinsip kontinuitas. 6. Prinsip keseimbangan. 7. Prinsip keterpaduan. 8. Prinsip mutu. Prinsip berorientasi pada tujuan. Pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikulum merupakan penjabaran dan upaya mencapai tujuan, satuan, dan jenjang pendidikan tertentu. 2. Prinsip relevansi, kesesuaian. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaian harus relevan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi. 3. Prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dan pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia, agar dapat mencapai hasil yang optimal. Dana yang terbatas harus digunakan sedemikian rupa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. 4. Prinsip fleksibilitas. Kurikulum yang luas, mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi, dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat, jadi tidak statis atau kaku. Prinsip kontinuitas. Kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian, aspek-aspek, materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna, sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, tingkat perkembangan siswa. 6. Prinsip keseimbangan. Penyusunan kurikulum memperhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara semau mata pelajaran, dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin kembangkan. 7. Prinsip keterpaduan. Kurikulum dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsistensi antara unsur dan pelaksanaannya terpadu dengan melibatkan semua pihak, baik dilakukan di sekolah maupun pada tingkat intersektoral. 8. Prinsip mutu. Pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu, yang berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan, atau media yang bermutu. Langkah-langkah pengembangan kurikulum. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran. Terdapat 3 tahap dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, tahap pertama yang harus diperhatikan merumuskan tujuan adalah memahami 3 sumber, yaitu siswa, masyarakat, dan konten.
Tahap kedua adalah merumuskan tentatif general objektif atau standar kompetensi. Dengan memperhatikan landasan sosiologi, kemudian diskrin melalui dua landasan lain dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofi pendidikan dan psikologi pembelajar. Tahap ketiga adalah merumuskan phrase education atau kompetensi dasar. 2. Merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar. Dalam merumuskan dan menyeleksi pengalaman belajar, dalam pengembangan kurikulum harus memahami definisi pengalaman belajar dan landasan psikologi belajar. Pengalaman belajar merupakan bentuk interaksi yang dialami atau dilakukan oleh siswa yang dirancang oleh guru untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. 3. Mengorganisasi pengalaman belajar. Pengorganisasi atau desain kurikulum diperlukan untuk memudahkan anak didik untuk belajar. Dalam pengorganisasian kurikulum tidak lepas dari beberapa hal penting yang mendukung, yakni tentang teori, konsep, pandangan tentang pendidikan, perkembangan anak didik, dan kebutuhan masyarakat. 4. Mengevaluasi kurikulum. Langkah terakhir dalam pengembangan kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul dan dibuat dipertimbangkan untuk tujuan memperbaiki sistem. Evaluasi yang sesama adalah sangat esensial. Dalam pengembangan kurikulum, evaluasi dirasa sebagai suatu proses membuat keputusan, sedangkan riset sebagai proses pengumpulan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Kualitas kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam sistem pendidikan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis tingkat pendidikan. Dengan memahami kurikulum, tenaga pendidik dapat memilih dan menentukan metode, teknik, dan media pengajaran serta alat evaluasi pengajaran yang sesuai dan tepat. Begitu juga dengan guru. Seorang guru profesional tentunya akan menghasilkan mutu yang bagus. Seiring dengan adanya standar sertifikasi guru yang menentukan tetap didukung oleh kurikulum yang berkualitas, kini saatnya para pemuda di Indonesia yang akan menjadi tenaga pengajar untuk mulai merancang kurikulum pendidikan yang cocok dan sesuai dengan karakter anak bangsa, guna mencapai ilmu pengetahuan yang bermutu tinggi. Sebaiknya diciptakan standar bakunya yang dapat diaplikasikan dari waktu ke waktu dan harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.